Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Carragher berharap Liverpool ketemu tim ini di 16 besar Liga Champion. Lolos sebagai runner-up berpotensi menghadirkan tantangan sulit buat Liverpool. Mereka bisa menghadapi juara grup. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher berharap Porto jadi lawan selanjutnya. Ia percaya bertemu Porto bisa memberikan Liverpool momentum bagus di paruh kedua musim ini. Saya akan berharap Liverpool bertemu Porto. Kami sudah menghadapi mereka beberapa kali sebelumnya dan saya rasa secara psikologis kami selalu punya keunggulan atas mereka, ujar Carragher. MU siap lawan raksasa di playoff Liga Eropa. Manchester United berpeluang jumpa tim-tim besar di babak playoff Liga Eropa. Namun setan merah tak gentar dan siap mengalahkan para raksasa. Barcelona dan Juventus tentu jadi tim yang paling ingin dihindari agar MU bisa melangkah lebih jauh di Liga Eropa. Meski demikian, Bruno Fernandes selaku wakil kapten MU membantah MU mau pilih-pilih lawan. Fernandes memastikan MU siap menghadapi siapapun dan targetnya tetap sama, lolos ke 16 besar. Kami tidak perlu memilih lawan, misi kami adalah jadi juara, jadi kami harus menghadapi mereka, ujar Fernandes. Badai cedera jelang Piala Dunia, Premier League diminta tunda laga. Piala Dunia 2022 akan dimulai dalam waktu kurang dari 3 pekan, tepatnya pada 20 November. Dengan kick-off turnamen yang sudah dekat itu, Premier League masih akan memainkan 2 pekan pertandingan lagi. Sejauh ini, padatnya jadwal sudah membuat banyak pemain jadi korban. Mantan pemain Tottenham, Jamie O'Hara berharap Premier League menunda sejumlah laga demi memberikan pemain nafas dan kesempatan menjaga tubuh. Meski begitu, ia juga ragu hal itu bakal terjadi. Cetak gol kemenangan MU, Alejandro Garnacho panen pujian. Alejandro Garnacho menjadi pahlawan kemenangan Manchester United saat menghadapi Real Sociedad. Berkat performa impresifnya itu, Garnacho pun mendapat banyak pujian. Ten Hag mengaku sangat senang melihat performa Garnacho. Menurutnya, pemain muda asal Argentina tersebut sudah bermain sangat baik dalam pertandingan ini. Dia bermain dengan baik dan saya harap dia bisa terus melaju dalam proses ini, ujar Ten Hag. Di kesempatan terpisah, Fernandes juga melontarkan pujian untuk Garnacho. Menurutnya, sang pemain sangat pantas mendapatkan kesempatan tersebut. Berantakan dan kacau, Paul Scholes kritik taktik dan pergantian pemain Erik ten Hag. Erik ten Hag membuat beberapa eksperimen ketika Manchester United berjumpa Real Sociedad. Walau mengakhiri laga dengan kemenangan, taktik Erik ten Hag mendapat kritik pedas dari mantan pemain United yakni Paul Scholes. Menurut Scholes, United berada di jalur yang tepat pada babak pertama. Namun pada babak kedua segalanya berubah ke arah negatif. Saya pikir permainan menjadi agak berantakan pada babak kedua. Saya tidak terlalu yakin dengan apa yang diraih. Saya rasa itu dimulai dengan pergantian Lindelof, kata Scholes. Reaksi Puyol setelah Pique putuskan pensiun. Keputusan Gerard Pique untuk pensiun mendapatkan banyak reaksi dari rekan-rekannya dulu termasuk Charles Puyol. Puyol menggambarkan keputusan gantung sepatu rekannya itu sebagai sesuatu yang tidak adil. Dalam sebuah tweet, Puyol memberikan reaksinya terhadap keputusan yang diambil oleh Pique. Tweet tersebut diunggah dengan foto yang menunjukkan dirinya dan Pique sedang berada di kafe. Terima kasih untuk semuanya, Gary, saya shock. Ini sangat tidak adil bagi saya. Hanya sedikit yang membela jersey Barca seperti Anda, tulisnya. Bikin terkesan, Arsenal sekarang tahu caranya bangkit setelah kalah. Arsenal menundukkan FC Zurich dengan skor tipis 1-0 untuk merebut tiket lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa. Pertandingan ini sekaligus jadi pembuktian mentalitas skuad The Gunners. Kemenangan ini sekaligus jadi bukti bahwa Arsenal tahu apa yang dibutuhkan untuk bangkit. Skuad Arsenal yang sekarang tahu apa yang dipertaruhkan dalam pertandingan, reaksi itulah yang kami inginkan. Kekalahan akan terjadi pada tahap tertentu dan Anda harus tahu caranya bangkit dan menjadi lebih baik sebagai tim, ujar Arteta.
Madrid seriusi transfer Cancelo dari Manchester City. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan serius ingin memboyong bek milik Manchester City, Joao Cancelo. Kabarnya Madrid menyiapkan dana hingga 40-50 juta euro untuk memboyong bek Portugal tersebut. Pasalnya harga Cancelo pasti mahal karena kontraknya masih berlaku sampai 2027. Madrid pun diklaim akan berusaha merekrut sang bek pada musim panas 2023 mendatang. Namun Cancelo menegaskan bahwa ia tak berniat pergi dari Manchester City. Pasalnya ia betah bermain di tim asuhan Josep Guardiola tersebut. Van Dijk ingin bintang Manchester City ini main di Liverpool. Liverpool dan City dianggap jadi duel raksasa yang baru di Premier League. Hal itu wajar karena kualitas pemain yang dimiliki keduanya memang top. Van Dijk boleh jadi memiliki impian untuk bisa merekrut Kevin De Bruyne agar bisa setim dengannya. Salah satu pemain yang tidak pernah setim dengan saya dan ingin Liverpool memilikinya adalah Kevin De Bruyne. Dia luar biasa dan jika dia bisa bermain di Liverpool, kami bisa saja melaju lebih jauh dari yang sudah kami lakukan, ujar Van Dijk. Ancaman pelatih timnas Argentina bisa bikin Dybala gagal ke Qatar. Kans Paulo Dybala untuk tampil di Piala Dunia 2022 bisa jadi makin menipis. Ini setelah keluarnya ultimatum pelatih timnas Argentina. Lionel Scaloni menegaskan jika mereka ingin tampil di Piala Dunia, maka tidak boleh datang dalam kondisi cedera dan harus siap main sejak laga pertama. Sayangnya, sejak 9 Oktober, Dybala sudah menepi karena cedera hamstring. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Dybala bakal bermain untuk Roma di sisa pertandingan sebelum jeda Piala Dunia 2022. Giovanni Simeone tegaskan Napoli siap hadapi siapapun di 16 besar Liga Champions. Giovanni Simeone mengomentari permainan Napoli di Liga Champions musim ini. Pasukan Luciano Spalletti itu finish di puncak klasemen grup A dengan 15 poin. Simeone menegaskan Napoli siap bertemu siapapun di 16 besar Liga Champions 2022-2023. Simeone memberikan pesan bahwa Napoli akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk memenangkan semuanya. Akan menyenangkan untuk dilihat, untuk memahami siapa yang akan Anda hadapi. Tetapi semua tim yang tersisa adalah yang terkuat, katanya. Lazio tersingkir dari Liga Eropa, Sarri ungkap penyesalan. Maurizio Sarri menegaskan bahwa ia memiliki beberapa penyesalan setelah Lazio tersingkir dari UEL dengan kekalahan 1-0 dari Feyenoord di pertandingan terakhir penyisihan grup. Itu artinya Biancocelesti akan bermain di playoff Liga Konferensi Eropa melawan tim yang finish di posisi kedua grup mereka. Kami bermain baik di sepanjang pertandingan. Apa yang harus kami pertanggungjawabkan adalah kami menciptakan 5 peluang untuk menyarangkan bola ke dalam gawang dan kami tidak bisa melakukannya. Itulah mengapa kami terhukum, ujar Sarri. Luis Muriel tak bisa lagi perkuat Atlanta di sisa tahun 2022. Atlanta tidak akan bisa diperkuat oleh Luis Muriel sampai tahun 2022 ini berakhir. Striker asal Kolombia itu harus masuk meja perawatan lantaran mengalami cedera di sesi latihan. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim medis Ladea, diketahui kalau Muriel mengalami masalah pada bagian otot aduktor di paha kanannya. Cedera yang dialami oleh Muriel itu biasanya memakan waktu pemulihan selama 1 bulan. Dengan demikian, Muriel tidak bisa lagi bermain untuk Ladea di tahun 2022 ini pada 3 pertandingan terakhir Serie A sebelum jeda Piala Dunia. Mikel Arteta akan didukung penuh pada bursa transfer Januari. The Gunners berada di puncak klasemen Premier League dengan 10 kemenangan dari 12 pertandingan yang dimainkan sejauh ini dan ingin tetap di sana menjelang jeda Piala Dunia. Namun jadwal pertandingan yang padat bisa membuat perjalanan mereka menjadi sulit. Muncul pertanyaan tentang apakah Mikel Arteta memiliki pilihan pemain yang cukup untuk dapat menantang gelar di liga dan kompetisi lainnya. Karena proyek Arteta berjalan lancar sejauh ini, manajer asal Spanyol itu tampaknya akan dihargai dengan lebih banyak dukungan di pasar transfer Januari mendatang. Gabriel Jesus kurang beruntung.
Jesus bisa disebut sebagai salah satu rekrutan terbaik Arsenal musim panas ini. Dia didatangkan dari Manchester City dan langsung tancap gas mencetak gol-gol penting di beberapa pekan awal. Sayangnya, tren gol tersebut terhenti dan macet pada beberapa pekan terakhir. Karena itulah Jesus dianggap kurang beruntung. Arteta menegaskan bahwa aksi dan kontribusi Jesus di setiap pertandingan sudah cukup untuk membantu tim secara menyeluruh. Soal gol, dia yakin Jesus akan segera mendapatkannya dan terus mencetak lebih banyak gol. Pulih dari cedera, Donny van de Beek siap rebut posisi utama di MU. Gelandang Manchester United Donny van de Beek mengaku sangat bahagia pulih dari cedera dan kembali mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan pada saat Manchester United meraih kemenangan 1-0 atas Real Sociedad di San Sebastian, van de Beek mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Van de Beek mengakui bahwa cedera yang sempat membekapnya membuat perjalanan karirnya pada musim ini terasa sangat sulit. Tetapi kini dia bertekad untuk bekerja keras dan menjadi pilihan utama Erik ten Hag. Saya bahagia bisa kembali dan saya harus tetap fit untuk waktu yang lebih lama. Saya ingin mencoba membantu tim, ujar Van de Beek. Toni Kroos sempat sedih saat Casemiro putuskan gabung MU. Gelandang Real Madrid Toni Kroos kembali memberikan komentar terkait keputusan Casemiro yang meninggalkan Los Blancos demi bergabung dengan Manchester United. Kroos mengaku sempat sedih dengan kepergian sang pemain. Kroos juga sempat merasa kehilangan setelah menghabiskan beberapa tahun yang sukses bersama Casemiro. Saya terkejut dengan kepergian Casemiro. Ketika dia mengatakan kepada saya sedih karena saya mulai mengingat semua tahun bersamanya dan hal-hal yang kami menangkan bersama, ujar Kroos. Punya sederet pemain muda cemerlang, Carlo Ancelotti tegaskan masa depan Real Madrid cerah. Kebijakan transfer Los Blancos tampaknya sudah berubah dari yang biasanya memboyong pemain bintang, kini mereka lebih suka merekrut pemain muda. Carlo Ancelotti meyakini bahwa masa depan Real Madrid sangat cerah dengan pemain-pemain muda yang mereka miliki sekarang. Ahli taktik asal Italia tersebut juga percaya bahwa para pemain mudanya tidak memiliki batasan dan masih bisa berkembang hingga ke level tertinggi. Mereka tidak memiliki batasan, mereka melakukannya dengan baik dan memiliki kemungkinan untuk meningkat dalam banyak hal, ucap Ancelotti. Pique pensiun Laporta, ia paham situasi klub. Gerard Pique baru saja mengumumkan dirinya bakal pensiun dari lapangan hijau. Presiden Barcelona Joan Laporta mengklaim jika Pique akan selalu menjadi legenda klub. Ada laporan jika Pique bakal memberikan sisa gajinya sebesar 50 juta euro untuk 2 musim ke depan guna melonggarkan beban klub. Namun Laporta menilai masalah sudah selesai. Pique paham soal situasi di klub. Ia tahu apa yang bisa ia lakukan untuk klub. Kami membutuhkan penyesuaian soal gaji. Sikap dari sang pemain sedikit banyak membantu klub, ujar Laporta. Marquinhos benarkan ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak di PSG. Marquinhos menjawab pertanyaan seputar masa depannya. Bek berusia 28 tahun itu mengaku masih ingin terus bermain untuk PSG dan mengungkapkan bahwa ada pembicaraan dengan klub mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya. Bek asal Brasil itu telah membuat lebih dari 380 penampilan untuk PSG di semua kompetisi sejak bergabung dengan klub pada 2013. Saya selalu memikirkan PSG, saya memiliki 1,5 tahun tersisa di kontrak saya. Aku masih ingin bermain di sini, klub menunjukkan kepercayaan pada saya, ada diskusi, saya harap semuanya akan berakhir dengan baik, ujarnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!